Halo Miseki dan teman-teman, saya akan presentasikan apa itu UUD. Konstitusi berasal dari bahasa Inggris Constitution, yang artinya adalah Undang-Undang Dasar Konstitusi. Bermakna secara tidak lain adalah peraturan yang tidak tertulis ataupun tertulis untuk mengatur suatu pemerintahan dalam suatu masyarakat. Masa persidangan kedua BPUPKI pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli tahun 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar 1945 dan Presiden BPUPKI menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar yang meliputi pernyataan Indonesia yang merdeka dan bukan UUD. Undang-Undang Dasar juga memuat ketentuan-ketentuan mengenai organisasi, hak asasi, perubahan undang-undang tertinggi. Kedudukan UUD NRI 1945 merupakan hukum dasar tulis di Indonesia dan merupakan hukum tertulis tertinggi yang mengikat perintah setiap lembaga, negara, masyarakat, dan warga negara. Apa itu hubungan Pancasila dengan bukan UUD NRI tahun 1945? Untuk lebih tepatnya, Pancasila itu terdapat dalam pembukaan UUD 1945 pada paragraf keempat. Memang tidak disebutkan secara rinci, namun nilai Pancasila tertulis secara jelas. Pada alinea keempat, yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hubungan kalau pembukaan UUD sama UUD itu, pembukaan UUD itu memiliki kedudukan yang penting di Indonesia. Pembukaan UUD NRI menjadi faktor-faktor bagi penyebabnya adanya tertib hukum di negara Indonesia. Dan kita akan kembali ke topik. Hubungan UUD dan bukan UUD adalah pasal-pasal yang terdapat dalam UUD NRI 1945 itu ialah penjabaran dari nilai-nilai Pancasila ini. Karena Pancasila menjadi asas kerohanian pembukaan UUD NRI 1945. Berbicara tentang norma yang berlaku di masyarakat itu tuh dibagi menjadi beberapa norma. Norma agama itu menjunjung tinggi tentang ketuhanan yang Maha Esa. Sanksinya bila melanggar itu adalah kita mendapatkan dosa ya. Yang kedua itu adalah norma kesusilaan. Norma ini mengatur baik dan buruknya hati manusia. Nah, sanksinya itu tuh penyesalan dan rasa bersalah. Yang ketiga, norma kesopanan yang mengatur manusia yang bersumber dari tata perilaku manusia. Normanya itu tuh kalau misalnya kita ngelanggar itu tuh bakal kita dikucilin sama masyarakat. Dan terakhir, norma hukum. Norma dibuat oleh lembaga berwenang yang bersifat memaksa supaya negara kita ini tetap aman. Norma ini adalah hukumnya itu tuh dia di penjara. Nah, kita kan sudah membahas norma-norma yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan bahas kenapa norma itu tuh penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya norma dalam kehidupan masyarakat itu bisa mendapatkan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman. Kenapa? Karena bila semua masyarakat Indonesia berperilaku sesuai norma, maka lingkungan masyarakat itu bisa menjadi tentram. Nah, kalau nggak ada norma itu justru bisa menyebabkan kegaduhan dan perselisihan antara individu dan kelompok. Nah, yang terakhir, kita juga akan membahas tentang pengaturan Indonesia ya. Pengaturan Indonesia diatur oleh beberapa wewenang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif itu tuh isinya itu tuh presiden dan wakil presiden.
Kalau legislatif itu tuh isinya DPR dan DPD. Kalau yudikatif itu isinya Mahkamah Agung dan Pengadilan Tertinggi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.